Berdasarkan laporan panitia LTMPT, ada sebanyak 706.900 peserta yang telah memastikan ikut UTBK SBMPTN tahun 2020. Akankah kamu masuk ke kelompok pemenang? Akankah kamu berhasil meraih satu kursi PTN incaranmu? Inilah tips Jitu lolos UTBK SBMPTN tahun 2020 pasca kebijakan pelaksanaan UTBK pada kondisi new normal. Tips Jitu yang pertama, kuasai informasi pelaksanaan UTBK. Putri Alvin Toffler pernah bilang, siapa menguasai informasi menguasai dunia. Adik-adik jangan lupa, di UTBK SBMPTN, prinsip ini juga berlaku. Malah ini adalah merupakan bagian dari kunci keberhasilan peserta. Siapa yang menguasai informasi, berarti menguasai kursi PTN incarannya. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kita tahu banyak hal yang bisa berubah terkait penyelenggaraan UTBK SBMPTN. Tapi nggak usah khawatir, semua ini demi kebaikan dan keselamatan kita bersama. Seperti kata Ketua LTMPT di konferensi pers daring yang lalu, bahwa penyelenggaraan UTBK itu memang harus selalu memperhatikan status perkembangan pandemik COVID-19. Karena itu, bagi kamu yang mau lulus di UTBK tahun ini, jangan lupa kamu harus terus mengikuti dan mengupdate informasi-informasi terkini terkait penyelenggaraan UTBK, terutama saat menjelang pelaksanaan UTBK. Ini penting banget agar kamu tidak ketinggalan informasi dan tidak mendapatkan informasi yang salah. Nah, jadi buat kamu yang pengen lulus di UTBK tahun ini, jangan lupa update terus infonya dan dapatkan info-info yang paling valid terkait penyelenggaraan UTBK. Informasi yang paling valid terkait penyelenggaraan UTBK ini bisa kamu buka di laman resmi LTMPT di webnya, yaitu di ltmpt.ac.id. Jadi ingat ya, menguasai informasi UTBK, menguasai kursi PTN incaranmu. Tips Jitu yang kedua, persiapkan kelengkapan penting sejak dini. Waktu UTBK tinggal sesaat lagi, apalagi buat kamu yang dapat jadwal di gelombang pertama di antara tanggal 5 sampai 14 Juli 2020. Ingat ya, waktu selalu berlalu nggak terasa. Karena itu, persiapkanlah secara dini semua dokumen-dokumen penting atau kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan UTBK. Mungkin kamu bertanya, emang kelengkapan-kelengkapan apa saja sih yang harus saya persiapkan? Oke, kita langsung saja. Jangan lupa, ini penting kamu catat dan kamu ingat. Yang pertama, kartu peserta UTBK. Ini penting buat kamu peserta. Kenapa? Karena ini adalah bukti bahwa kamu terdaftar sebagai peserta UTBK. Yang kedua, surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus ini harus dilengkapi dengan pas foto dan stempel yang sah dari sekolah. Buat kamu yang lulusan SMA, MA, SMK tahun 2018-2019, yang perlu kamu bawa adalah ijazah yang telah terlegalisir. Yang ketiga, masker. Jangan lupa, kamu juga harus menyiapkan masker yang akan kamu kenakan saat nanti mengikuti ujian. Pakailah masker pelindung virus, bukan masker wajah atau bedak. Yang keempat, jangan lupa juga untuk membawa kartu-kartu identitas penting, seperti KTP atau kartu pelajar. Kalau bawa HP, kalkulator, atau perangkat-perangkat lain boleh nggak? Buat perangkat yang satu ini seperti HP, buku catatan, kalkulator, daftar algoritma atau kamera, adik-adik ini jangan dibawa. Karena memang tidak diperkenankan untuk dibawa ke dalam ruangan ujian. Bukan apa-apa adik-adik, apalagi kalau kamu bawa kamera. Takutnya kamu bukan ujian, tapi malah foto-foto dengan teman. Tapi nanti lebih jelasnya kita akan paparkan di video berikutnya mengenai tata tertib UTBK. Oke, intinya semakin dini kamu menyiapkan kelengkapan-kelengkapan penting ini, maka akan semakin baik persiapanmu. Tips Jitu yang ketiga, jaga stamina dan kesehatan fisik. Tips Jitu yang ketiga ini sebenarnya penting banget. Tapi jangan lupa, justru ini salah satu yang sering diabaikan peserta. Karena ada pernah pengalaman satu siswa nih, namanya off the record. Yang jelas, anaknya ambisius banget. Tiada hari tanpa belajar. Pokoknya si matupang banget. Siang malam tunggu panggilan ngantuk. Kalau nggak ngantuk, dia terus belajar. Bayangkan,
Karena kelewat sibuk belajar, kaji ulang, latihan soal lah, nyiapin soal tryout lah, dan lain-lain, sampai ia lupa menjaga kesehatan diri. Sayang kan? Karena itu, kamu perlu jaga stamina dan kesehatan fisikmu. Selain selalu mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini, beberapa hal berikut perlu kamu perhatikan agar kamu tetap fit dan sehat sampai di hari H. Kuncinya adalah atom. Apa? Atom. Yang pertama, A. Air mineral. Adik-adik, jangan lupa konsumsilah air mineral secukupnya. Konsumsi air mineral ini sangat dibutuhkan untuk tubuh kita, terutama untuk mengantarkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel dalam tubuh kita, sekaligus untuk proses detoksifikasi dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, T. Tidur. Tidurlah dengan waktu yang cukup 7-8 jam per hari. Jangan lupa, gunakan pola tidur yang teratur. Maksudnya apa? Maksudnya yang perlu diatur waktunya, bukan posisi tidurnya. Jadi kita nggak bicara gimana posisi tidur yang baik, telentang, telungkup, atau tengkurap. Yang ketiga, O. Olahraga. Jangan lupa untuk selalu berolahraga setiap hari. Ingat, dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang kuat. Pilihannya, kamu bisa melakukan olahraga ringan 15-30 menit per hari. Atau mungkin jogging, game, dan lain-lain. Yang penting, kamu nggak perlu sampai melakukan olahraga berat seperti angkat besi atau main ski. Yang keempat, M. Makan. Aturlah menu makananmu sebaik mungkin. Kuncinya pada tips ini adalah, semakin sehat fisikmu terjaga, maka akan semakin cerdas otakmu bekerja. Tips jitu yang keempat, jaga kebugaran mental juang. Tips jitu yang keempat ini tak kalah pentingnya, karena ini berkaitan dengan spirit dan daya juangmu. Karena itu untuk menjaga kebugaran mentalmu, kamu perlu melakukan dua hal penting ini. Yang pertama, berilah selalu penghargaan terhadap dirimu, entah itu berupa pujian atau penguatan. Misalnya kalau kamu berhasil mengerjakan satu target latihan atau satu target belajarmu, sampaikanlah pujian, penguatan terhadap dirimu. Seperti, wah hebat, mantap, great, luar biasa, dan lain-lain. Yang kedua, latihlah selalu pikiran positifmu. Contohnya apa, Kak? Jika kamu merasa capek atau lelah, adik-adik, jangan gundah atau menyerah, tapi banggalah pada dirimu. Sebab hanya mereka yang tidak melakukan apa-apa yang tidak merasakan rasa lelah itu. Karena itu, kamu harus bangga ketika kamu lelah di saat kamu berlatih. Yang kelima, maksimalkan kompetensimu. Jujur deh, tahun ini kamu beruntung banget. Kenapa? Karena UTBK kali ini yang diujikan hanya satu mata ujian, yaitu tes potensi skolastik. Karena itu, supaya kamu bisa lolos di UTBK SBMPTN tahun ini, kamu perlu memaksimalkan skill, kompetensi, dan keterampilanmu menjawab soal dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, ikuti terus tryout yang telah dijadwalkan. Sebab lewat tryout, kamu tidak hanya melatih mental tandingmu, tapi juga mempertajam skill dan memperkaya hasanah persiapanmu. Yang kedua, perbanyaklah latihan soal tes potensi skolastikmu. Ingat, semakin banyak kamu berlatih, dapat dipastikan akan semakin mahir kamu mengerjakannya. Seperti kata-kata bijak yang berkata, practice make perfect. Yang jelas, semakin kamu berkompetens, semakin besar pula peluangmu untuk lulus di UTBK SBMPTN. Jadi, adik-adik yang baik hati, ingatlah, ada 5 tips jitu yang akan menghantarkanmu lulus di UTBK tahun ini. Yang terakhir, ini adalah merupakan hal yang super penting. Lengkapilah semua usaha dan perjuanganmu dengan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetaplah berdoa dan tetap ibadah. Dan jangan lupa, mintalah restu dari orang-orang terdekatmu. Saya percaya, jika kamu menerapkan tips-tips ini, langkahmu untuk lulus UTBK SBMPTN tahun ini tidak akan tergoyahkan. Kamu akan sukses dan lulus di UTBK SBMPTN tahun ini. Dan satu lagi, ini juga merupakan bagian penting. Adik-adik, jika kamu anggap informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe, supaya kamu gak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Akhirnya, ke Bekasi Jajan Es, terima kasih. Semoga kamu sukses.